Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, Rismon Sianipar benar-benar terkunci sahabat. Jadi dia SKSTR, strategi lari dari jerat hukum benar-benar ambruk di hadapan pengacara Pak Jokowi, yakni Yakub Hasibuan. Mari kita bicara jujur dan tanpa basa-basi. Dan saya kira dalam konteks yang kita akan bicarakan ini sesungguhnya bukan lagi soal ijazah. Ini juga bukan soal akademik, tapi ini adalah merupakan pertarungan antara fakta institusional melawan kepanikan individu Rismon Sianipar. Dan hari ini kita melihat bagaimana Rismon Sianipar betul-betul terkunci total. Dan itu bukan karena kekuasaan yang selama ini selalu mereka tuduh, bukan juga oleh tekanan publik, tapi oleh logika penasihat hukum Pak Jokowi yang tidak bisa dia hindari sahabat. Sebelum kita masuk lebih dalam menguliti pernyataan-pernyataan Rismon yang ngawur, coba kita simak dulu seperti apa heroiknya Yakub Hasibuan membungkam Rismon Sianipar. Ini dia videonya. Jalan untuk orang berhenti mengatakan ijazah palsu karena ijazah asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum. Mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh nggak tahu ya? Yang mana tuh? Lisa UGM AI, Lean Intelligence Service Assistant, mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Itu Bukan, dilatih. kalau yang statement UGM, Rektor fondasinya apa? dokumen-dokumennya? Bukan statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Kalau sendiri. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua apa buktinya? catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya nanti kita lihat di persidangan apa Makanya saja saya dari tanyakan 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi Kami sendiri. belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan Iya, 700 bukti salah dari beberapanya itu ada catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan Milik UGM. spesifikasi Ya kan pasti kemarin kan dari press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu sudah saja nggak bisa dijawab loh. banyak semua sudah dijawab Transkrip oleh UGM, nilai Bang. itu kosong, tulisan tangan. Coba Nah, jawab satu aja. itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu jawabannya di pengadilan. Bukan. Berikutnya, lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin Bang? Makanya satu dulu, makanya 700 kan. Tunggu. Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena Tadi diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. bukan, Saya tanya. 700 bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Yang nantinya akan dibawa ke persidangan Makanya nih. saya tanya beberapa item saja. Makanya dari Beberapa 700 item saja. ini, Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? lembar pengesahan atau lembar pengujian, beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya, tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar Lengkap. pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Dari awal sudah Jadi kami Pak sampaikan Jokowi ini. lah ingin memenjarakan Bukan. rakyatnya. Bukan. Pak Jokowi Karena ingin- pasal 32, 35 itu ancamannya 12 tahun loh. 8 Bukan dan masalah 12 tahun. ancamannya Bang. Di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti mengatakan ijazah palsu karena ijazah asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum. Mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh nggak tahu ya? Yang mana tuh? Lisa Nanti UGM AI, Lean Intelligence Service Assistant, mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Itu Bukan, dilatih. kalau yang statement UGM, Rektor fondasinya apa? dokumen-dokumennya? Bukan statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Kalau sendiri. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua Apa buktinya? catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya nanti kita lihat di persidangan apa Makanya saja saya dari tanyakan 700 itu. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi Kami sendiri. belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan Iya, 700 bukti salah dari beberapanya itu ada Iya. catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan Milik UGM. spesifikasi Ya kan pasti kemarin kan dari press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu sudah saja nggak bisa dijawab loh.
Banyak, semua sudah dijawab Transkrip oleh UGM, nilai Bang. itu kosong, tulisan tangan. Coba Nah, jawab nah, satu aja. itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu Bukan. jawabannya di pengadilan. Bukan. Berikutnya, lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin, Bang? Makanya satu dulu, makanya 700 kan. Tunggu. Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena Tadi diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. bukan, Saya tanya, 700 bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Kita sudah menyaksikan bagaimana heroiknya Rismon Sianipar ya berupaya membela diri. Dan sejak awal sesungguhnya pola ini sudah sangat jelas, sahabat. Jadi mereka itu teriaknya paling keras, tuduhan paling jauh, tapi selalu lari ketika fakta resmi muncul. Bayangkan saja saat UGM melalui rektor sebagai otoritas tertinggi akademik sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu kan kalau kita mau berpikiran sudah selesai sebenarnya. Namun oleh mereka tidak. Karena jika selesai, maka selesai pula panggung Rismon CS. Maka ia lakukan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu menolak institusi lalu mengangkat opini individu. Ini yang sangat berbahaya. Bagi saya ini bukan keberanian, tapi ini adalah merupakan kepanikan terbuka yang sengaja dipertontonkan ke publik. Sahabat-sahabat bisa bayangkan seorang yang mengaku-ngaku sebagai akademisi lebih percaya pada Lisa dari program AI UGM dibandingkan dengan rektor UGM yang saya kira sah dan punya kewenangan. Dan disinilah sebenarnya kesalahan yang sangat fatal. Kalau publik bisa berpikir cerdas, seharusnya orang ini sudah dikasih nilai 0 besar. Karena dalam hukum tata negara, rektor berbicara berarti itu adalah institusi yang berbicara. Individu yang berbicara berarti itu adalah pendapat pribadi. Artinya 0 kekuatan hukumnya kalau diperhadapkan di depan hukum. Oleh karena itu ketika Rismon menolak pernyataan rektor UGM, artinya ia sebenarnya sudah berkata bahwa saya tidak mengakui otoritas resmi negara. Nah, ini ciri-ciri orang yang berpaham garis keras, ekstrim. Ya, kalau dalam diskursus ada Islam moderat, ada Islam modernis, lalu kemudian ada Islam ekstrim. Seandainya dalam posisi itu Rismon berada pada yang ekstrim itu tadi. Sayangnya kan Rismon ini bukan agamawan, kita juga tidak tahu apa agamanya kan. Tapi ini sangat radikal sebenarnya cara berpikirnya, sahabat. Sudah mirip-mirip seperti si Tompel Hosinuddin. Jangan-jangan dia ikut pada si Tompel ya cara berpikirnya. Jadi apapun yang disampaikan orang itu tidak bernilai benar. Yang benar itu hanya yang dia ungkapkan. Oleh karena itu, sejak detik itu sesungguhnya kita dapat kategorikan, sahabat, bahwa dia tidak sedang mengkritik, tapi dia sedang menabrak tembok hukum sebenarnya. Nah, kita perhatikan bagaimana Yakub Hasibuan dengan sangat santai, tidak emosional, tidak reaktif, tidak perlu debat panjang. Satu kalimat, bahwa negara hanya mengakui pernyataan resmi lembaga yaitu UGM, yaitu lembaga forensik Polri, yaitu para penyidik. Kenapa? Karena mereka-mereka ini, beliau-beliau ini adalah merupakan institusi yang memang mendapat kewenangan mandat dari negara, bukan narasi personal sebagaimana yang dipertontonkan oleh Rismon Panci dan Tipa. Apapun yang disampaikan oleh Rismon Sianipar, sekuat apapun dia berargumen, mau keluar urat lehernya, semua argumennya runtuh, semua dalih akademik kosong, semua manuver terbaca sebagai upaya menghindari tanggung jawab sebenarnya. Jadi sesungguhnya Rismon tidak dibantah, tapi ia dibungkam oleh struktur hukum. Disinilah kita sebagai publik harus sadar, sahabat, bahwa apa yang dilakukan oleh semua orang ini bukanlah pencarian kebenaran. Ini adalah drama bertahan hidup. Ketika fakta sudah melawan, dia pindah narasi. Institusi sudah bicara,
dia justru mengandalkan individunya. Dan ketika hukum mendekat, teriak kebebasan akademik sebagai seorang peneliti. Apa tidak kurang ajar namanya itu? Padahal sangat jelas bahwa yang namanya kebebasan akademik bukan izin untuk memfitnah orang. Apalagi yang dia fitnah ini mantan 01 Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Karena itu ketika semua jalur sudah tertutup, saya kira yang tersisa hanya satu. Apa itu? Framing, seolah-olah dia disolimi. Dan itu jurus lama itu sebenarnya. Itu jurus sejak zaman bahula dimainkan oleh orang-orang. Karena kalau semua orang langsung mengaku, maka penuh penjara, yakin itu. Makanya dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya mereka ini jatuh dari ucapannya sendiri. Jadi ia ingin tampil sebagai seorang ilmuwan, tapi menolak struktur ilmiah, kan kacau itu. Ia ingin tampil sebagai pencari kebenaran, tapi menolak otoritas kebenaran institusional. Kan itu sebenarnya sama saja kalau dia tidak percaya kepada negara, tidak percaya kepada pemerintah. Ya ujung-ujungnya bugot ya pemberontak. Sebab dia ingin bebas berbicara, tapi lupa bahwa setiap tuduhan itu punya konsekuensi hukum. Dan hari ini konsekuensi hukum itu sudah mulai mengejar. Apalagi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari Polda Metro Jaya tadi malam. Mereka ini tidak dianggap sebagai peneliti. Jujur saja apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sesungguhnya semakin mengkonfirmasi bahwa mereka hanya mengandalkan tuduhan yang barbar, hanya untuk mendongkret memang wibawa Pak Jokowi dan keluarganya. Karena itu saya menyebutnya bahwa apa yang dilakukan Rismon Sianipar CS ini adalah merupakan strategi untuk lepas dari jeratan hukum. Tetapi menurut saya gagal total. Ini sangat telak sahabat. Dan dia tidak dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dia dikalahkan oleh fakta hukum dan otoritas lembaga. Dan publik sekarang sadar, tahu betul bahwa siapa yang berdiri di atas kebenaran dan siapa yang berdiri di atas ketakutan akan pertanggungjawaban. Karena sekali lagi bahwa di republik kita ini teriakan bisa keras, tapi hukum selalu jauh lebih keras dan tegas sahabat. Tinggal kita mau melihat ini bagaimana sikap Polda Metro Jaya sebagai kelanjutan dari pernyataannya yang tadi malam. Saya sangat berharap sekali lagi orang ini ditahan. Sehingga apa? Tidak ada lagi ujaran kebencian di media sosial, tidak ada lagi narasi provokasi, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi fitnah yang setiap hari mereka hamburkan di media sosial. Yang menurut hemat saya sekali lagi ini sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Berbahaya bagi generasi muda kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.